Ya, kalian sedang diarahkan tentang ketaatan. Itu kata yang bagus. Nah, jadi saya nggak coba menggurui, jangan-jangan. Ya, saya sangat percaya Tuhan sangat ini dengan kalian punya gembala yang hebat. Saya cuma coba mempertebal saja, ya kayak tulisan itu kita stabilokan dia gitu. Jadi gini. Dasar ketaatan bukan ketakutan. Tapi terlalu banyak pengajaran yang memakai ketakutan untuk bawa orang taat. Kalau dasarnya itu nggak ada bobot. Nggak ada bobot sama sekali. Gambar Yesus jadi rusak. Serius. Itu begini, berarti kamu belum kenal Tuhan. Tuhan itu kayak Tuhan yang menakutkan buat kita. Karena pengajaran terlalu banyak bahwa kita seperti itu. Kita pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Semua yang harus, nggak ada bobotnya. Kamu harus doa pagi ya, itu nggak ada bobotnya. Tuhan tidak bisa dimotivasi dengan doa dan penyembahan. Kamu cacat secara teologis, cacat banget. Dia Tuhan sempurna, dia nggak butuh hiburan, dia nggak butuh disenang, enggak. Itu. Nah, jadi I will pray, saya mau berdoa, bukan saya harus. Saya mau menyembah dia, bukan harus. Nah, jadi kemarin banyak sekali ibadah kita. Ini sebenarnya apa ya? Saya bilang satu yang dibangun dari kita kecil sih sebenarnya. Dibangun di rumah, guru sekolah minggu, semuanya. Ini sebenarnya. Jadi memang umat itu korban. Saya ngomong ini, saya sedang tempeleng diri saya sendiri. Karena saya juga buat kesalahan seperti itu. 30 tahun saya mengembalakan, banyak banget salahnya. Saya coba kendalikan orang dengan ketakutan-ketakutan begitu. Pakai ayat kan? Ya. Lalu kita pikir itu Tuhan. Ya kan? Coba. Waktu kecil, papa mama, oma opa, guru sekolah minggu, ajak berdoa. Ayo doa sayang, tutup mata ya, nanti Tuhan marah. Siapa yang bilang? Siapa bilang? Tapi waktu kecil, sudah di sini kamu, Tuhan itu marah. Kamu lihat? Makanya. Kamu bisa lihat, itu Tuhan. Tuhan seperti itu kan dia? Mobilmu kesenggol, berat langsung. Tadi pagi sih nggak baca firman. Nah, saya mau trigger kamu aja. Usahamu macet, tuh perpuluhan nggak beres ya. Semua ditakutin kayak gitu. Jadi Tuhan kita tuh, kamu mau punya Tuhan gitu? Yang tiap hari jalan pegang rotan, nggak doa pagi, COVID, gitu. Nah, gini, mungkin lagunya nggak salah, tapi waktu kita nyembah, spirit kita pengemis. Ya, karena kita ketakutan. Kata takut di Alkitab, saya riset berkali-kali. Ada yang memang takut, tapi begini beda penekanannya. Kalau kamu baca surat Lukas tentang Yesus meneduhkan danau, itu ada 2 kali kata takut diulang di situ. Pertama kali waktu badai datang, mereka bangunkan Yesus dari perahu, dibilang ini ketakutan mereka. Itu benar takut, badai saudara. Terus Yesus ngapain? Jitak-jitak kepala mereka gitu. Kurang ajar lu, orang lagi tidur. Pendeta yang gitu, Tuhan enggak gitu. Oke, baca baik-baik. Apa Yesus bangun? Yesus gak marah orangnya, Yesus menyelesaikan masalahnya. Dia tenangkan itu badai, bukan orangnya. Begitu dia bilang diam, kata takut diulang lagi. Lalu takutlah mereka. Bahasa Indonesia terbatasnya di situ, takutlah. Tahu nggak kata yang dipakai apa di situ? Awesome,
kagum. Siapa gerangan orang ini sampai dia bisa meneduhkan badai ini. Nah, terminologi penyembahan itu cuman ini, puja, puji, damba, cinta, kagum. Gak ada yang lain. Makanya bilang, kenapa kita kayak pengemis datang? Kita gak kenal dia. Kalau spiritnya jemaatnya yatim piatu, berarti gerejanya panti asuhan. Makanya di satu kota panti asuhan yang tersebar di mana-mana. Ini kita korban dari tipuan-tipuan pengajaran seperti itu. Nah, jadi taat yang saudara-saudara ngajarin, mari ketemu benar taat itu apa gitu. Taat itu apa? Oke, kata karis punya kandungan atau gagasan, saya kurang kudus ya. Punya kandungan gagasan tentang kebaikan, itu kata karis. Kandungan ini tentang kebaikan yang menganugerahkan kepada seseorang apa yang tidak pantas kamu terima. Kamu ngerti ini aja. Anugerah Tuhan yang tidak pantas kamu terima, kamu diberikan. Ngerti ini aja, kamu menyembah gak usah disuruh. Kita gak ada yang layak, saudara. Itu kata karis. Berikutnya, pemberian cuma-cuma. Ya, manifestasi khusus dari anugerah Tuhan. Itu. Nah, ini dia makanya kita beda saudara. Saudara dengar baik-baik. Di luar Injil nggak ada juru selamat. Kamu punya juru selamat. Coba mengerti aja. Senang nggak? Saya pasti mau nyembah, nggak usah diperintah-perintah Pak. Nggak usah. Itu sebabnya ibadah kita nggak ada urusan dengan selamat ya. Ini cuma tentang tatanan aja. Gitu. Kalau kita nggak ngerti, wow. Jadi orang tuh, misalnya ada orang nggak percaya Tuhan, tiba-tiba dia nyasar masuk ke sini, dia bisa bilang, wih ada apa di sini? Saya belum pernah. Nah itu dia saudara, bukan ketakutan. Wow. Roma 6 ayat 23. Jadi orang-orang yang ibadah ini orang-orang yang kumpul yang tahu kami terima yang gak pantas, yang gak layak. Itu semua. Makanya kita menyembah. Gak usah worship leaders bukan motivator. No. Cacat itu. Nah, ada orang misal gini. Wah si Pak Kris lo bawa hadirat Tuhan lo di Kupang. Lu usir dia, jangan denger. Dan saya yang bawa. Semua saudara dan saya imamat rajani. Kita punya akses langsung dengan Tuhan. Itu. Jadi Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Diam. Itu warisan. Sudah nggak bisa mau pakai apa, pakai perbuatan, mau kasih duit, mau pakai apa? Nggak bisa. Kita terima warisan dari Adam. Cuman satu, mati, titik. Mau apa lo? Mau pakai apa? Sujud-sujud jeduk kepala di tanah? Nggak bisa. Itu upah. Nah, lalu terusin. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, karunia Allah tuh dalam Yesus, dia bikin apa untuk tukar warisan saudara dan saya? Kira-kira. Warisan kita dari Adam cuman satu, mati. Lu gak bisa sogok Tuhan. Terus Yesus bikin apa? Yesus bukan mati untuk Kris. Yesus bukan mati untuk kamu. Dia mati sebagai kamu. Dia mati sebagai Kris. Saya waktu mikir, Tuhan seperti inikah Tuhan? Makanya sebenarnya kita mesti penuh dengan sukacita. Atmosfer sorga itu joy. Bukan kayak bukan soal di rumah nggak ada beras, bukan itu. Kamu nah, jadi ini semua, saudara. Kalau kamu nggak ngerti identitas kamu, kita begini terus.
puluhan tahun jadi Kristen kayak gini terus. Kamu ukur identitas, kamu menilai identitas kamu dari apa yang sosial masyarakat nilai kamu. Status sosial kamu, keturunan siapa, bangsa apa, orang kaya apa. Itu identitas yang dunia kasih. Ya kan? Identitas baru yang Tuhan kasih apa? New created, ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Artinya gini, dulu belum pernah ada. Jadi secara fungsi, mungkin kamu di kantor cuma cleaning service. Tapi di mata Tuhan, kamu anaknya, kamu mempelai, kamu kekasih, kamu raja, kamu sahabat. Bayangin. Cuman kalau ini kamu masih pernah, masa sih? Nah ini dia, masa-masa sih ini yang lu mesti tengking. Nah. Kamu tetap gak yakin bahwa kamu anak raja. Karena kamu lihat status kamu cuma cleaning service. Saya dan saudara cuma beda di fungsi. Saya gak lebih hebat. Kita di mata Tuhan sama. Emang karena lu bukan gembala, darah Yesus cuma setitik gini. Nah ini yang saya bilang kita terdistorsi dari tahun ke tahun, puluhan tahun gereja cuma gini-gini aja. Makanya lingkungan gak berubah. Bapak kan hamba Tuhan, lalu lu hamba siapa? Gue mau tanya lu. Ini loh. Kenapa kita, jadi bisa jadi kita juga malas belajar. Gitu. Kata taat berasal dari kata Yunani hupakoi. Ya mirip-mirip Kupang dengan Ambon lah kira-kira. Hupakoi saja. Itu kata taat. Tahu artinya apa? Mendengarkan dengan penuh perhatian. Bukan takut. Mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan tanda kepatuhan. Tadi bilang awesome itu, kagum. Nah disinilah kamu bisa lihat iman dan ketaatan terkonek, berhubungan. Gitu. Nah perjanjian baru menyebut ini sebagai perjanjian iman. Hukum Taurat gak butuh iman. Gagal semua. Jadi bukan hukum Tauratnya yang salah. Ini penting. Hukum Taurat bukan. Yesus bilang itu hukum baik. Jadi gini. Hukum Taurat itu sebenarnya gini. Tuhan sedang kasih lihat buat bangsa Israel. Ini standar saya. Kamu bisa gak? Mereka sombong. Mereka bilang bisa. Kalau waktu itu mereka bilang, Tuhan dari mana kita? Kasih karunia sudah berlangsung sejak penciptaan saudara. Nah makanya Roma, Ibrani menulis, Yesus yang melakukan hukum Taurat untuk kita. Tapi kita mau ngambil-ngambil. Nah di sini saudaraku, kita tambal sulam, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Itu kata taat, hupakoi. Disitulah perjanjian iman, apa? Yang didorong oleh cuman satu, percaya. Kenapa kamu taat? Gua percaya dia. Wah, keren banget saudara. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Paulus bilang begini. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu. Ya, tadi saya bilang saya cuma mempertebal apa yang Bapak Gembala bilang. Ketaatan saya hubungkan dengan gini. Dalam ketaatan kita akan memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya. Kami senantiasa berdoa untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Siapa yang bikin ini? Tuhan. Nah ini jemaat Tesalonika. Paulus sedang bilang buat mereka, kita semua, ini dalam ketaatan, saudaraku, sebagai orang percaya, apa yang dia buat? Cuman berdoa. Nah, nanti pelajarannya lain lagi lah ya. Teologi doa nanti lain lagi. Kalau saya bilang doa,
Apa yang kamu pikirkan tentang doa? Kebanyakan kita bawa list. Jadi Tuhan udah tahu, kamu bantu Tuhan kasih tahu, Tuhan saya butuh ini. Itu aja udah waduh, kita remehin Tuhan, ya kan? Coba. Tunjukin saya ayatnya di Alkitab, Yesus bangun pasukan doa. Tunjukin. Doa penting loh, tapi apakah Yesus bangun itu? Ada nggak Yesus bilangin murid? Murid-murid, besok kumpul ya, saya mau buka kelas doa. Oke. Yesus pasal 5 itu mereka nonton Yesus berdoa. Yesus nggak ngajak. Yesus berdoa mereka lihat. Terus mereka bilang ini, kok beda ya sama kita ya? Itu dia. Mereka terus bilang, guru ajarin dong kita berdoa. Mereka yang minta. Nah kalau baca Matius 5, Yesus mulainya gini. Begini ya. Oke, mau tahu kalau kamu berdoa. Kata pertama dari Matius 5 gini. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Berarti gini, orang munafik hobinya berdoa. Nah, jadi kalau lu doa, lu tanya dulu. Ini doa gua ada di golongan munafik atau di mana nih? Nah, dengan baca Matius ya, Yesus jelasin. Mereka doanya bertele-tele, panjang-panjang. Baru Yesus bilang gini, Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu mau sebelum kamu minta. Lalu gereja pakai apa? Gereja jadiin Matius 5 doa Bapa kami jadi mantra kan? Sebelum mereka tuh sama Bapa kami yang di surga dikuruskan. Ini apa? Nah gini, Yesus nggak maksudnya. Yesus sedang kasih tahu. Doa itu dua kata. Jadi terminologi doa itu cuma ada dua. Satu dia bilang ini, communicate. Jadi obrolan dua arah. Berarti gini, kalau kamu doa itu normal kamu ngerti Tuhan mau apa. Karena ngobrol dua arah. Iya. Ini kamu ngomong 40 menit sendirian. Kamu gak kasih kesempatan Tuhan ngomong. Lu doa ngomong, lu laporin suami lu, Tuhan suami saya bajingan Tuhan. Dia ngomong, anjing kita aja dimatiin Tuhan. Kamu ngadu. Tinggal 3 detik terakhir. Tapi engkau sayang dia Tuhan. Ampuni dia, amin. Itu doa. Kita bikin gitu kan. Kenapa? Ini terlalu banyak. Gini, kami buat itu semua di Ambon. Kami buat yang itu semua di Ambon. Kesalahan. Ambon rusuh. Bayangin, kita bangun menara doa. Dasar saya bangun menara doa apa? Bukan cinta Tuhan, takut mati. Oh matilah, bom mayat beliman di mana-mana. Oh doa. Nah kamu tahu doanya nih. Saya, istri, kita lagi duduk. Ada satu lagi pendoa. Dia dengar berita ada pembunuhan di satu hotel gitu. Jadi kita doa lapor sama Tuhan. Kami dengar ada kematian di hotel ini Tuhan. Lagi doa gitu, salah satu staf saya baru naik telat 5 menit. Dia naik. Dia dengar doanya. Habis dengar dia nyambung. Nyambungnya gini, benar Tuhan. Saya baru dari sana. Ada yang kakinya putus, terus si tante yang tadi doa gini, hiii. Kamu lihat gak kita doa? Kalau Tuhan orang Ambon, kita udah dijitak semua pasti. Bayangin, itu yang kita bilang doa. Apakah Paulus bilang gini, coba Tante Syul, Pak David duluan ya ke Efesus sebelum saya datang. Doa-doa keliling, urapin minyak dulu ya. Tunjukin gua ayat. Ada gak? Gak ada. Itu dari mana semua yang kayak. Tapi saya dulu buat itu semua. Semua 99 2005 itu konflik saya buat. Gua ke gunung, minyak jelantah, minyak kayu putih, minyak urap. Semua gua bawa. Tancap-tancap kayu bernubuat di gunung, bernubuat di laut. Semua gua bikin. Nah. Ya, gak berhenti itu perang.
Gak berhenti. Coba di depan Dewi Artemis, Paulus nggak bahasa roh. Paulus nggak tengking, dia speak words, dia memperkatakan, patungnya rubuh, pung, geger satu kota. Itu saudara, itu kamu kenal banget Tuhanmu. Wow, lihat itu, kekuatannya menyempurnakan. Jadi ini dia, ini dalam ketaatan nanti kamu lihat. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, lihat, dijadikan orang. Kamu nggak bisa kudus, saudara, nggak bisa. Lu habis doa 5 menit, lu maki supir lu di depan. Lu nggak bisa kudus, nggak bisa. Kamu dikuduskan oleh Kristus. Kamu nggak bisa benar, nggak bisa. Jangan coba-coba. Kalau lu bisa, lu tepuk dada. Lu akan bilang, gue heran. Nggak mungkin. Kita sudah cacat, saya bilang. Gitu. Jadi kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Kristus. Yang kamu perlu buat apa? Diam, tinggal di dalam dia. Percaya, itu. Bukan berusaha, nggak bisa. Masih benci orang kok. Ayo. Nggak mungkin. Ya. Kepada kamu sekalian tinggal di Roma dikasih Allah, dipanggil jadikan orang kudus. Lihat, kasih karunia menyertai kamu. Saya jelasin dulu. Ini bukan sebutan loh kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Terjemahan ini, kemampuan ilahi. Itu kasih karunia. Jadi kalau orang hidup dalam kasih karunia, dia hidup di dalam kemampuan ilahi. Dalam banyak hal, konflik, pernikahan, kerjaan, semua. Kamu gak butuh nasihat, kamu tahu kok. Kamu butuh keajaiban. Nih, ini kasih karunia. Saya coba, ini misalnya, ini saya dan saudara di sini. Ini standar kita di mimbar ini, oke? Segini kita. Kasih karunia sedang jelasin ini. Kita jatuh. Blup. Apa yang bisa angkat kamu? Usaha apa yang bisa? Datang satu pribadi. Dia bilang ini, dia membungkukkan dirinya. Wow, Yesus. And Jesus made himself nothing. Dia menghamba, dia membungkukkan dirinya. Dia angkat kamu. Yang jatuh tadi, bukan ke sini. Lebih tinggi, sederajat dengan dia. Itu kasih karunia. Kamu bisa lihat itu? Nah, ngerti ini pasti lu nyembah. Pasti, gak usah disuruh. Penyembahan gak bisa disuruh. Worship bukan repetisi, worship itu fresh. Wow. Lalu saya terusin, kasih karunia menyertai kamu, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kenapa saya pilih ayat ini, saya mau jelasin buat saudara. Ini tentang keajaiban yang luar biasa gini. Satu fakta yang mencengangkan, ini kita mundur ribuan tahun yang lalu ya, bahwa orang-orang percaya ini belum pernah mendapat kunjungan apostolik. Paulus belum pernah ketemu mereka. Belum pernah. Kalau saudara suka research, saudara akan lihat. Mereka cuma punya sedikit. Dengar, jemaat mula-mula gak punya Alkitab. Mereka hidup dari pengajaran para rasul. Jadi mereka cuma punya sedikit pengajaran. Kalau lihat itu luar biasa banget gitu. Tapi iman mereka menyebar sampai ke segala penjuru ini banget. Gitu. Sangat kontras dengan banyak gereja akhir zaman yang segala fasilitasnya, Alkitab segala terjemahan, tapi nggak ada yang berubah, RT lu aja nggak berubah. Ada apa? Apa yang menghalangi kita
Sampai kita nggak hidup seperti itu. Mereka nggak punya Alkitab, mereka nggak punya semuanya. Mari kita gereja modern punya semua teknologi. Kalau kita doa yang goyang cuman orangnya. Darah Yesus. Waduh. Cuman itu. Kamu baca Kisah Rasul, mereka berdoa, rumahnya yang goyang. Ada satu dimensi yang tidak terbatas yang mereka disitu. Kenapa kita dibatasin? Karena itu dia tadi, saya bilang, belief system kita rusak. Doa pagi, doa subuh, doa malam, aduh. Kamu udah puasa apa? Oh, Esther. Oh, saya Daniel. Kamu Nabukadnezar. Kita adu siapa yang khotbah puasanya paling hebat. Kamu cuma 3 hari, 40. Yang kamu lihat hasilnya apa? Kontras banget. Mereka cuma dari pengajaran sedikit. Imannya tumbuh. Dan dia bilang, Paulus bilang tersebar sampai ke seluruh dunia. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nah ini buat saya dulu lah. Buat bapak-bapak gembala ini yang so tahu gini. Ya, kayak gini. Pernyataan Paulus ini mencengangkan mengapa? Dia berdoa untuk orang Kristen Roma yang dia nggak pernah kunjungin tanpa henti. Wow. Sangat sedikit orang Kristen yang berdoa untuk apapun, untuk siapapun tanpa henti. Sangat sedikit. Lalu cuma dengar aja tentang imam. Waduh, dia doain tiap hari. Kalau saja gereja ini mau, saya bubarin berapa kali ya. Teologi doa kita rubah di Ambon, kita bubar. Saya mesti berani. Kalau doa nggak dijawab-jawab berarti ada yang salah. Bubar, bikin baru. Gak usah doain Yerusalem, kejauhan. Udah doain Ambon aja. Iya. Kadang-kadang kita ambil metodologi yang kesannya bagus, tapi nggak ada hasilnya. Bikin sana, nggak ada hasilnya. Itu religion, agama. Musuh Roh Kudus itu agama. Religion itu religi, itu dari to bind, mengikat. Makanya nggak ada kuasa di dalamnya. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ini keren banget. Ada 2 hal penting di sini. Paulus bilang ini, 1, karunia rohani diteruskan dari seseorang kepada seseorang. Gitu. Jadi saya percaya penumpangan tangan, Pak Gembala, itu benar, itu biblical, itu alkitabiah. Itu karunia rohani, ya. Karunia rohani seperti itu. Makanya ada pentabisan, itu benar. Pak Frans gak ngelamar jadi gembala, gak bisa. Gak ada yang bisa. Itu Tuhan yang pilih. Mimpi aja enggak jadi pendeta dari kecil. Di tengah jalan Tuhan sama saya. Semua kita enggak punya mimpi. Ini kan Tuhan pilih. Nah karena Tuhan pilih di kamu yang gak dilihat orang ada namanya mantel. Mantel itu legitimasi. Jadi bukan kita ngelamar. Enggak, kita semua sampah kok. Waktu kamu dipilih gitu. Luar biasa. Saya mau bawa kemana nih? Saya mau bawa bahwa nanti gereja ini bukan cuma gedung ini. Tapi kamu jadi rasul di dunia kerja, jadi rasul di dunia usaha, di dunia. Itu yang saya mau. Cuman kalau dengar gitu, masa sih Pak? Misalnya kamu jadi rasul di dunia ekonomi. Apa nih? Menurut kamu rasul di gereja? Bisa jadi rasul di dunia kesehatan. Kamu bisa jadi nabi di dunia politik. Kamu bawa suara kenabian ke sana. Kamu bawa suara ke... Tapi karena kamu gak pernah tahu, gak pernah diajarin. Wih, sesat tuh loh. Kamu lihat, mimbar saya sama Pak Frans kecil segini doang, hari Minggu lagi. Mimbar lu di luar, gede. Dunia yang sedang sekarat. Itu mimbar. Kamu punya karyawan, kamu punya bahasa yang macam-macam.
itu yang mesti diselamatkan. Kita cuma hari Minggu. Bahasanya juga, shalom Pak Pendeta. Kapan itu mau dimenangkan di luar? Wah,